Akhir-akhir ini, Profesor Kau Kim Sun makin sering melamun. Melamun tentang Malaysia, tempat kelahirannya. Juga melamun dan mengenang saat tahun 80-an dulu dia kuliah di Fakultas Kedokteran di Inggris. Di sana dia bertemu dengan seorang perawat wanita asal Malaysia bernama Wong Siu Fing. Keduanya jatuh cinta dan menikah tahun 92. Lalu tahun 97 pindah ke Hong Kong. Anak-anak mereka 4 orang, seorang laki-laki dan 3 perempuan yang sekarang sudah dewasa dan remaja. Di Hong Kong, Kau Kim Sun jadi profesor anestesiologi atau ahli pembiusan terkenal di Chinese University of Hong Kong. Dia juga mengajar di Rumah Sakit Prince of Wales di Sha Tin. Karirnya terus membaik, tapi sayangnya pernikahannya semakin memburuk. Di rumah, dia dan istrinya Wong Siu Fing sering bertengkar, terutama tentang masalah pendidikan dan disiplin anak. Profesor jengkel dengan istrinya yang gak tegas terhadap anak-anaknya. Dia menyalahkan istrinya karena anak-anaknya nggak lancar juga berbahasa Mandarin. Padahal si profesor dan istrinya juga nggak lancar bahasa Mandarin dan setiap hari berkomunikasi pakai bahasa Inggris dengan anak-anak mereka. Tahun 2007, meski masih tinggal satu rumah, mereka sudah pisah ranjang dan kalau makan selalu sendiri-sendiri. Profesor Kau dan istrinya pernah ngomongin soal perceraian, tapi setelah dipikir-pikir si profesor enggan bercerai. Kepada istrinya dia bilang nggak mau cerai karena merasa berat jadi orang tua tunggal. Tapi sebenarnya alasan dia enggan cerai karena khawatir kalau nanti cerai semua harta akan dibagi dua, termasuk properti mereka yang ada di mana-mana. Si profesor benar-benar nggak rela hartanya dibagi dua. Sebenarnya Profesor Kau sudah lama punya pacar, sejak tahun 2009. Pacarnya bernama Shirley, usia 30-an. Dia adalah asisten profesor di Departemen Informatika dan Teknologi Kesehatan di Polytechnic University. Si profesor dan Syara pertama kali bertemu tahun 2004 waktu Syara mengikuti program dokter di Chinese University of Hong Kong di Departemen Anestesia dan Unit Gawat Darurat. Saat itu Profesor Kau jadi supervisor Syara, hubungan mereka mulai dekat, bahkan Syara sempat jadi tutor bahasa Mandarin untuk anak-anak Profesor Kau. Syara sering datang ke rumah profesor dan juga kenal baik dengan istrinya. Perselingkuhan si profesor dengan Syara baru diketahui istrinya tahun 2013. Anak-anaknya juga tahu tentang sepak terjang ayahnya ini. Wong, sang istri, jadi sedih dan depresi, kemudian mengajukan cerai bulan Juni 2014, tapi kemudian batal karena nggak mau menyakiti anak-anaknya. Perlahan Wong mulai bisa menerima perselingkuhan suaminya si profesor. Mereka tetap tinggal satu rumah. Sebenarnya si profesor senang ya, nggak ada yang ngerecokin perselingkuhannya, tapi lama-kelamaan hidup seperti ini terus-menerus bikin gerah juga. Karena itu sekarang Profesor Kau makin sering ngelamun dan berpikir mencari cara terbaik untuk mengakhiri pernikahan dia dan Wong tanpa harus kehilangan aset dan anak-anaknya. Profesor lega karena dia sudah menemukan cara terbaik. Nggak sia-sia dia seorang profesor yang pintar. Dia akan segera melaksanakan rencananya. Dia sudah nggak sabar bebas dari istrinya Wong dan segera merancang masa depan dengan pacarnya, Shirley. Pada 22 Mei 2015, sebuah mobil kuning Mini Cooper parkir di dekat halte bis Sai O Village di Sai Sha Road. Pejalan kaki yang lewat heran melihat wiper mobil bergerak terus meski hari nggak hujan. Mereka perhatikan lagi, di dalam mobil ada seorang perempuan dewasa dan remaja tertidur. Karena curiga melihat kondisi keduanya, orang-orang berusaha mengetuk kaca mobil untuk membangunkan mereka, tapi nggak ada reaksi. Mereka coba membuka pintu mobil, tapi terkunci. Akhirnya petugas medis dipanggil untuk datang ke lokasi. Saat petugas datang, mereka memeriksa kedua perempuan itu yang ternyata pingsan. Keduanya segera dibawa ke Rumah Sakit Prince of Wales. Dokter dan perawat berusaha menyelamatkan keduanya, tapi gagal. Mereka nggak pernah bangun lagi. Diperoleh informasi kedua perempuan itu adalah ibu dan anak perempuan yang masing-masing bernama Wong Siu Fing dan Lily. Mereka adalah istri dan anak Profesor Kau yang praktek di rumah sakit itu juga. Profesor Kau segera diberitahu. Dia bergegas datang ke ruang emergensi melihat jasad istri dan anaknya. Dia menangis dan meraung di depan jasad anaknya Lily.
Tapi dia sama sekali nggak menggubris jasad istrinya Wong Xiufing. Dokter dan polisi yang berada di sana melihat dengan curiga. Ini adalah kecurigaan pertama yang ditujukan kepada si profesor sehubungan dengan kematian istri dan anaknya. Hasil otopsi menunjukkan kematian Wong dan Lily disebabkan keracunan karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau tapi sangat mematikan. Gas itu dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, sesak napas, pingsan, dan kematian. Polisi memperkirakan ketika sedang menyetir, Wong menghirup gas tersebut di dalam mobil, kemudian merasa pusing hingga menghentikan mobilnya di dekat halte sebelum akhirnya dia dan Lily tidak sadarkan diri. Oke, penyebab kematian sudah ditemukan. Sekarang timbul lagi pertanyaan, dari mana gas karbon monoksida itu berasal? Polisi meminta mobil Mini Cooper milik Wong diperiksa secara menyeluruh. Jangan-jangan ada kebocoran di mesin, begitu pikir polisi. Tapi hasil tes menunjukkan kondisi mobil dan mesin normal. Polisi kembali memeriksa mobil dengan teliti, termasuk bagasi. Dalam bagasi ditemukan payung, beberapa bola tenis, dan bola yoga yang kempes. Sebenarnya polisi sudah tahu ada bola yoga kempes di dalam mobil sejak mobil itu ditemukan, tapi polisi nggak mencurigai bola yoga tersebut. Tapi sekarang semua benda di dalam mobil sepertinya harus dites untuk memecahkan misteri kematian Wong dan Lily. Bola yoga kempes kemudian dibawa ke lab dan diperiksa, dan hasilnya dalam bola yoga itu ditemukan gas karbon monoksida. Wow, polisi tercengang. Ini benar-benar luar biasa. Mengapa ada gas karbon monoksida di bola yoga? Atau adakah seseorang yang sengaja menaruh karbon monoksida dalam bola yoga, kemudian membuka penyumbatnya dan menaruh bola itu di dalam mobil? Menurut polisi, bola yoga itu pelan-pelan kempes di bagasi dan melepaskan gas karbon monoksida yang ada di dalamnya sehingga membunuh Wong dan Lily. Polisi segera menganalisa berbagai kemungkinan. Mereka sudah mulai mengumpulkan informasi tentang kehidupan rumah tangga Wong yang ternyata nggak harmonis. Wong dan suaminya, si profesor, sudah pernah akan bercerai meski batal. Si profesor malah sudah bertahun-tahun punya pacar. Bahkan sepeninggal istrinya Wong, Profesor Cao langsung tinggal bersama pacarnya Shara Lee. Waktu ditanyai polisi tentang bola yoga itu, si profesor mengatakan tidak tahu menahu. Tapi kebohongan profesor ketahuan saat polisi menanyai seorang kolega si profesor di Chinese University of Hong Kong. Dia bilang si profesor minta karbon monoksida untuk melakukan percobaan pada kelinci. Percobaan dilakukan 2 kali dan terakhir pada percobaan tanggal 20 Mei, dia melihat profesor memasukkan gas karbon monoksida ke 2 bola yoga miliknya. Alasan si profesor waktu itu, dia akan membawa pulang bola-bola yoga berisi gas itu dan memakainya untuk membunuh tikus di rumahnya. Padahal menurut Siti Maisaroh, pembantu rumah tangga profesor yang sudah ditanyai polisi, selama 5 bulan bekerja di rumah profesor, dia nggak pernah menemukan tikus atau kotoran tikus. Menurut polisi, percobaan di lab itu hanya alasan profesor saja supaya dia bisa mendapatkan karbon monoksida untuk membunuh istrinya. Dengan informasi dan bukti ini, 4 bulan setelah kematian Wong dan Lily, polisi menangkap Profesor Cao Kim Sun. Tadinya polisi juga sempat mencurigai keterlibatan pacar profesor yaitu Shara Lee dalam pembunuhan ini meski kemudian terbukti dia tidak bersalah. Sidang dimulai tahun 2018, Profesor Cao Kim Sun menyatakan diri tidak bersalah. Dia mengatakan membawa karbon monoksida di dalam bola yoga ke rumahnya untuk membunuh tikus. Saat di rumah, profesor hanya memberitahu tentang bola yoga berisi gas ini kepada Lily. Dan menurut si profesor, Lily lah yang kemudian menaruh bola yoga itu di bagasi mobil untuk bunuh diri. Belakangan, Lily agak stres, sifatnya berubah jadi nggak toleran dan impulsif, sering bertindak gegabah tanpa memikirkan akibatnya, begitu menurut si profesor. Anak tertua profesor, Cao Meiling, ikut bersaksi di persidangan. Selama ini dia mengetahui ayahnya pacaran dengan Shara Lee. Dia juga mengakui ayahnya keras dan disiplin pada anak-anaknya, menuntut mereka mencapai prestasi terbaik.
Hal ini sempat membuat Mei-ling depresi dan waktu dia ingin berobat dan minta obat depresi ke dokter, ayahnya melarang dan menegaskan dia enggak depresi. Anak-anak profesor ternyata juga mengalami beberapa kondisi. Anak tertua Mei-ling dan mendiang Lily didiagnosa menderita ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD merupakan gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Selain itu, mendiang Lily juga mengalami disleksia atau gangguan proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Karena tekanan ayahnya ini, Mei-ling pernah berpikir untuk bunuh diri. Nah guys, apakah mungkin mendiang Lily si anak nomor 2 memutuskan bunuh diri karena tekanan ayahnya, lalu membawa bola yoga berisi gas beracun dalam bagasi mobil? Jaksa penuntut mengatakan Profesor Kau Kim Sun melakukan pembunuhan berencana. Dengan alasan keperluan riset, dia memperoleh karbon monoksida dan kemudian mengisi bola yoga dengan gas itu dan menaruhnya dalam keadaan terbuka di bagasi mobil untuk membunuh istrinya. Hanya saja si profesor nggak tahu hari itu ternyata Lily nggak sekolah dan ikut menumpang di mobil ibunya sehingga Lily ikut jadi korban. Kematian Lily sebenarnya di luar rencana si profesor. Makanya sewaktu di rumah sakit saat melihat jasad Lily dia menangis meraung-raung karena dia hanya berniat membunuh istrinya dan bukan anaknya. Di persidangan, pembelaan tim pengacara si profesor gagal dan pada bulan September 2018, sidang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Profesor Kau Kim Sun. Kepolisian Hong Kong menganggap kasus ini sebagai kasus pembunuhan paling cerdas di Hong Kong saat ini. Polisi nggak pernah menyangka seseorang punya ide mengisi bola yoga dengan karbon monoksida untuk membunuh orang. Seandainya polisi nggak teliti, maka bola yoga itu nggak akan pernah diperiksa, dan dari mana asal karbon monoksida yang membunuh Wong dan Lily sampai sekarang nggak bakalan diketahui dan pembunuhnya akan lolos. Sekian dulu ceritaku, aku mau latihan yoga dulu dengan bola yogaku. Sampai jumpa di cerita lain.